Halo teman-teman, kembali lagi bersama gua Rifan di channel ini. Kali ini gua akan bahas salah satu pertandingan yang super duper seru, super big match antara Bayern Munchen versus Manchester City leg kedua di Allianz Arena. Di mana City udah unggul 3-0 di leg pertama dan itu membuat mereka cukup nyaman, nggak gelisah, dan membuat mereka tuh lebih tenang datang ke Allianz Arena. Sedangkan sebaliknya, Munchen nih punya beban yang berat. Dia harus cetak 3 gol minimal untuk bisa menyamakan agregat. Dan untuk bisa memenang langsung harus cetak 4 gol. Belum lagi City bisa nyebolin gawang dia kan kita nggak tahu gitu. Tapi di pertandingan kali ini, gue mau langsung review di babak pertama. Di babak pertama itu gila sih. Memang mau gak mau Munchen itu harus ambil alih, harus possession football, harus agresif. Dimana sisi sayap mereka benar-benar jauh lebih cepat dibanding leg pertama. Dan mereka bermain, ya walaupun bukan standarnya Munchen di Hansi Flick. Menurut gue di Hansi Flick itu versi yang terbaik lah. Versi sulitnya dikalahin Bayern tuh. Tapi mereka melakukan melakukan segalanya untuk bisa menyamakan agregat. Komen dari kanan itu punya sisi yang cukup unggul. Komen punya kecepatan, punya kelincahan, dan dimana Ake itu kalah terus diajak lari. Dari sisi kiri situ tuh terus digembor. Cuman sayangnya umpan-umpan dari Komen ini nggak bisa disambut dengan baik oleh Choupo-Moting atau Sané atau Musiala. Jadi terbuang sia-sia gitu. Begitu juga Sané. Sané dari kiri beberapa kali dapat trupas yang paling ngena sih waktu udah hadapan sama Ederson, tapi bolanya tipis off target ke arah kanan. Itu sayang banget sih. Dia dapat satu off target, terus dapat satu on target dari free kick. Terus menarik, benar-benar menarik. City benar-benar nggak bisa pegang bola selama 30 menit awal. Susah banget. Mau megang bola aja tuh langsung di press 3 orang tuh. Jadi nggak bisa kemana-mana. Kecuali mungkin Bernardo ya. Bernardo tuh bisa kuasai bola tuh. Mau press 3, 4 masih bisa lincah dia. Tapi selain dia, langsung mental bolanya. Nah, barulah sampai menit 30, pelan-pelan City mulai nguasain bola. Tapi peluang nggak dapet gitu. Ini cuma satu doang sebenarnya sih. Itu lewat penalti. Dan itu kebetulan shooting dari Grealish kena tangannya Upamecano. Yang mungkin nggak sengaja kali ya. Ada di kotak penalti, jadi penalti. Cuman sayangnya Haaland nggak bisa eksekusi. Bolanya terlalu ke atas. Jadi pertandingan babak pertama itu 0-0. Di babak kedua, Munchen masih menguasai pertandingan dengan agresivitas yang tinggi lewat Coman dan juga Sané. Cuman beberapa kali Sané ini udah pas menit-menit 50, 60 tuh udah nggak kelihatan. Sané tuh udah nggak kelihatan, udah nggak dapat pasokan bola. Tapi lebih ke arah Coman, karena Coman tuh bener-bener lincah gitu. Dia bisa masuk ke dalam, dia bisa umpan crossing. Bener-bener sisi titik lemahnya ada di Ake. Dan kebetulan City bisa cetak gol lebih awal di menit 53 atau 57 gitu. Dimana berusaha dari counter, mereka bangun dari lewat De Bruyne, terus De Bruyne pressing, terus apa yang terjadi? Upamecano kepleset, dan itu buat Haaland jauh lebih mudah untuk eksekusi. Bam, 1-0. Kemudian Haaland juga dapat trupas juga dari Grealish yang awalnya dari counter juga, tapi itu masih ke tengah ya. Harusnya dia bisa passing ke De Bruyne yang 2, tapi dia lebih pilih eksekusi sendiri. Dan memang di babak kedua tuh beberapa kali City mendapatkan peluang-peluang kecil. Ya at least nggak banyak sih, kayaknya sih terhitung 2 atau 3 gitu. Nggak banyak sih, City tuh bener-bener nggak bisa bermain dengan nyaman gitu. Nah, barulah setelah 1-0 unggul, Tuchel membuat perubahan di mana Sané diganti Mane, terus di menit 60-an, 64, 65, terus Muller masuk, si back kirinya juga masuk, gantiin Cancelo yang nggak kelihatan.
Musiala juga nggak kelihatan, diganti, dan bek kanannya Pavard juga diganti. Dan buat gue semenjak keplesetnya Upamecano itu membuat konsentrasi Bayern Munchen itu terganggu. Gue melihat Kimmich itu ketika pas syuting dari jauh dari tengah itu penuh dengan emosi. Goretzka dapat peluang juga di babak kedua, umpan dari Coman tapi tinggi, dan deadlock gitu. Jadi benar-benar mengganggu psikis dari pemain Bayern Munchen gara-gara Upamecano kepleset. Dan kesalahannya bukan cuma itu aja, dia hampir dapat kartu merah kalau nggak offset. Itu menurut gue back terbapuk ya. Ya nggak bisa apa-apa lagi. Udah drop, Mane nggak kelihatan, Muller nggak kelihatan. Terus juga tapi Coman masih kelihatan. Sampai menit akhir tuh Coman masih kelihatan. Sampai akhirnya dapat penalti di babak kedua bagian akhir. Kimmich bisa golin dan ya 1-1. Tapi kalau di pertandingan ini memang Munchen itu layak menang, tapi nggak layak lolos. Karena memang skuadnya ya Tuchel baru masuk, belum bisa memberikan efek yang cukup banyak gitu. Dan juga pemain-pemainnya Munchen tuh memang kurang sih, terutama di backnya tuh. Oke, jadi yang lolos itu adalah Manchester City, Madrid, Inter Milan, dan juga Milan, AC Milan. Dimana nanti Madrid City ketemu di semifinal, terus derby Milan ketemu di semifinal. Menurut gue, kalau City bisa ngalahin Madrid, buat gue selesai. Karena ya Serie A sih gimana ya, kurang sih, masih belum. Tapi kalau Madrid yang menang lawan City, maka Madrid yang juara. Sesimpel itu. So teman-teman, terima kasih udah menyimak. Sampai ketemu di pertandingan berikutnya.